Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rasyadakumullah. Mari kita renungkan bersama-sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Mufassir mengatakan Al-Qur'an Allah turunkan 30 juz langsung kepada malaikat Jibril di bulan suci Ramadan. Dan malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Itu juga dimulai penurunannya di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika datang bulan suci Ramadan, maka malaikat Jibril akan mengunjungi Rasulullah. Untuk apa malaikat Jibril mengunjungi Rasulullah Muhammad SAW? Untuk mengecek kembali apakah Quran yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW masih sesuai dengan yang sudah diturunkan oleh malaikat Jibril. Jadi setiap bulan Ramadan malaikat Jibril datang. Bahkan di akhir hayat Rasulullah SAW, malaikat Jibril itu mengecek syariat Islam itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Oleh karena itulah maka hikmatut tasyri' dari peristiwa ini, bulan Ramadan harus kita gunakan untuk mengecek kembali ibadah-ibadah rutin yang kita laksanakan. Yang pertama adalah wudhu kita, yang kedua adalah sholat kita, yang ketiga adalah ibadah-ibadah yang rutin kita laksanakan. Kita cek kembali di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda terkait dengan wudhu, idza qumta ila shalah, apabila kalian akan mendirikan ibadah salat, fa asbiqil wudhu'a, maka sempurnakanlah wudu kalian. Maka Nabi menyampaikan, wailul lil aqabi minan nari, celakalah orang yang tumitnya diletakkan di api neraka jahanam, karena ada orang yang berwudu tetapi tidak sempurna wudunya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa ruginya ada orang yang merasa sudah berwudu 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, ketika berada di mahkamahnya Allah, ternyata wudu itu tidak ada pahalanya. Karena justru maka wailul lil aqabi minan nar, justru tempatnya adalah neraka jahanam, karena wudu kita tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam hadis yang lainnya, inna aswa'an nasi sarika, sungguh seburuk-buruk orang itu adalah pencuri. Alladhi yasriku salatah, adalah orang yang mencuri salatnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriku salatah, bagaimana orang mencuri salatnya? Kata Rasulullah SAW, hum yusallun, mereka itu salat, wa yarka'u la yutimmu ruku'ahu, wa yasjudu la yutimmu sujudahu. Mereka salat, ketika mereka rukuk belum sempurna rukuknya, ketika mereka sujud belum sempurna sujudnya. Maka mereka lah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aswa'an nas sarikah, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Siapa yang mencuri salatnya? Manakala dia bertakbir sampai salamnya, tetapi semua gerakan salatnya di dalamnya ada ketidaksempurnaan karena tidak mengacu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha dan berikhtiar untuk merujukkan kembali wudhu kita dan sholat kita kepada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau orang sholatnya khusyuk
khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk itu berarti menyangkut sebelum sholatnya dia berwudhu, wudhunya sempurna. Ketika dia mengangkat takbirnya, dia membangun perasaan sebagaimana yang Allah tuntunkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 46. Kalau orang sholatnya khusyuk, maka masalah dunianya dimudahkan oleh Allah. Persoalan yang kita pandang rumit, karena sebab kita merasa dekat dengan Allah, maka masalah itu menjadi mudah untuk kita selesaikan. Karena kita sudah merasa dekat dengan Allah lewat sholat yang kita kerjakan, dan sholat kita sholat yang khusyuk. Maka dikatakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, annahum mulaqu rabbihim, mereka merasa bertemu dengan Tuhannya Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka merasa ketika dia salat dalam keadaan dia akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka khusyuk itu ada dua komponennya. Yang pertama adalah menghadirkan rasa bertemu dengan Allah, dan dia meyakini dan memasrahkan hidupnya semata-mata untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, kurban dan sembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ibadah salat kita yang khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salat khusyuk itu benar karena hakikat dan kaifatnya, yaitu qabla salat. Sebelum salat itu kita mengenal ada bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, pastikan telah masuk waktu. Nah, kita akan kaji terkait dengan berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada teori umum tentang wudu dan salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti Rasulullah salat. Berarti berwudulah kalian seperti Rasulullah berwudu. Di sini tidak ada kreativitas. Kita hanya mengikuti saja apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Indonesia, orang Amerika dengan orang Indonesia, semuanya sama, teorinya sama. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, pertanyaannya sekarang, kita udah wudu, udah sholat bertahun-tahun. Pertanyaannya, benarkah wudu kita sesuai dengan wudunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza qumta ila sholati fasbiqul wudu. Tadi sudah kami sampaikan, manakala kalian akan melaksanakan mendirikan ibadah salat, maka sempurnakanlah wudu kalian. Maka dikatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Orang yang wudunya tidak sempurna, maka celakalah, karena tumitnya akan diletakkan di api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara wudu, berarti kita akan baca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ada dua cara kita bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salati, manakala kalian itu mendirikan ibadah salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Ini yang wajib dulu ya. Ini menurut Quran yang wajib. Faghsilu wujuhakum, cucilah muka kalian. Wa aydikum, kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku. Jadi ini harus rata sampai siku. Tidak boleh ini lalu di tengahnya bolong. Ini tidak boleh. Ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kaki. Itu yang wajib di dalam wudu, yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh ujung tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala, dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah kaki. Jadi itu inti dari gerakan wudu dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Tetapi tentu kita menginginkan sunnah-sunnah di dalam wudu juga. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, di luar wudu, fa in lam tajidu ma'an,
apabila kalian mau sholat tapi tidak mendapati air, fatayam mau, maka bertayamumlah. Jadi bersuci itu kalau ada air namanya wudu, kalau tidak ada air dia bisa bertayamum. Jadi ada dua ada dua pendekatan. Satu bisa pakai wudu, yang kedua bisa pakai tayamum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 4 yang wajib ya, 4 yang wajib. Nanti tambahannya, nanti yang sunnah-sunnah. Yang pertama apa tadi? Membasuh muka, wajah. Gitu? Yang kedua, membasuh tangan sampai siku, dari ujung tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi itu saja 4, sederhana aja sebenarnya. Nah, tetapi Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya memberikan penjabaran terkait gerakan wudhu yang lainnya. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama urutannya wajib dengan niat. Ada nggak orang wudhu nggak niat? Nah, maka harus dengan niat. Sebagaimana hadis umum terkait dengan niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu perbuatan itu akan didefinisikan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Maka harus dijatuhkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kualitas orang itu juga tergantung kepada kualitas niatnya. Jadi orang berwudu itu harus pakai niat. An-niyatu hiyal qasdu. Niat itu adalah maksud hati. Ketika orang memaksudkan untuk berwudu, berarti niat sudah jatuh. Walaupun boleh, kata Imam Syafi'i agar lebih mantap, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ada nggak yang melafazkan niatnya itu? Oh, ada juga. Silakan saja. Yang penting an-niyatu hiyal qasdu. Niat itu adalah maksud hati untuk melakukan sesuatu. Sehingga kalau orang berjalan ke tempat wudu, sudah ada sudah ada bisikan hati untuk berwudu, itu sebenarnya niat sudah jatuh. Tetapi memang ada orang merasa tidak mantap dengan yang dimaksud di dalam hati, perlu dilafazkan. Maka kemudian dia mengatakan apa? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya udah apa-apa. Biar merasa mantap. Ya udah apa-apa, enggak usah dilarang. Ya tak? Sebagaimana kalau bapak-bapak mendekat ke istri pakai niat atau enggak? Pakai niat, Pak? Pakai nawaitu enggak? Kan sama-sama ibadah itu. Itu sama-sama ibadah. Pakai nawaitu enggak? Kan enggak. An-niyatu hiyal qasdu. Tetapi kalau mau diikrarkan boleh enggak? Nawaitul nawaitul jima'a. Waktunya perlu disebutkan enggak berapa durasi waktunya misalnya. Kan langsung saja. Kira-kira seperti itu. Sehingga monggo silakan saja, dua-duanya bisa kita pakai. Yang pertama itu niat cukup ditaruh di dalam hati saja, tidak diikrarkan. Tapi Imam Syafi'i memilih biar lebih mantap. Lalu niat yang ada di dalam hati itu kemudian diikrarkan. Nah, silakan saja. Karena mungkin ada di antara Bapak Ibu punya guru yang berbeda. Ada yang satu itu cukup di dalam hati saja, tetapi ada yang satu di hati dan diikrarkan. Nah, monggo silakan. Yang penting harus niat. Yang kedua adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu atau tidak sah wudu seseorang apabila dia akan berwudu tidak menyebut nama Allah. Nah, ini bapak-bapak kalau wudu itu nyebut nama Allah apa enggak? Nah, ini ada hadis nih, la wudu'a. La itu berarti negasi, tidak ada wudu bagi orang yang ketika berwudu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La wudu'a liman lam yudhkar ismallah alaih annahu alladhi yatawadda. Jadi tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah bahwa dia mau berwudu. Jadi tetap membaca nama Bismillahi. Bismillahi, enggak lengkap enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Tapi Bismillahi boleh. Yang penting menyebut nama Allah. Alhamdulillahi boleh. Silakan. Yang penting menyebut nama Allah ketika akan berwudu.
Kalau kemarin tidak menyebut nama Allah, wes langsung blus rampung masuk ke dalam masjid. Besok mulai ditajdid, dirubah bahwa berwudu itu pakai niatnya cukup di dalam hati atau boleh juga diikrarkan. Yang kedua kemudian melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami ya? Wa yaghtasilu wa la yanwi wudu'an bis-shalah wa la ghuslan bil janabah. Nah, orang yang mandi itu sudah otomatis juga bisa bernilai wudu. Tetapi dengan syarat apa? Diniatkan ketika mandi itu sekaligus berwudu. Bisa dipahami ya? Mandi besar maksudnya. Itu diniatkan langsung wudu, jatuh dia niat wudu. Tapi kalau tidak diniatkan, maka la wudu'a, tidak ada wudu. Maka dikatakan wa yaghtasilu wa la yanwi wudu'an, orang yang mandi tetapi tidak meniatkan untuk berwudu, lis-sholati untuk salat, la ghuslan, maka tidak ada, tidak direken. Berarti setelah mandi nanti baru wudu lagi. Bisa dipahami ya? Jadi betapa pentingnya niat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika orang akan berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi penjelasannya itu mencuci muka langsung tangan sampai sini. Loh, kenapa di dalam kita berwudu gerakan yang ketiga itu membasuh tangan sampai apa ini? Rusgun ini apa namanya? Nah, ini tangan kan gini. Nah, mari kita lihat ceritanya nih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfi thumma liyanthur wa man istajmara falyutir." Nah, ini dia. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. Ini asal hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian baru bangun dari tidur, maka hendaklah dia mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dia masukkan tangan itu kepada air untuk dikirimkan ke mulut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sehingga di dalam kaidah memahami hadis itu dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun sebabnya itu tidur, kan tidak tahu nih tidur gerakan kemana tangan ini. Khawatir dia ke mana-mana tangan ini. Dia bangun langsung wudu, ambil air dimasukkan ke mulut, padahal tangan habis megang apa Pak? Bisa dipahami apa? Jadi khawatir di tangan ini ada yang kotor, maka disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam gerakan wudu yang pertama setelah niat dan setelah membaca basmalah itu membasuh tangan. Fungsinya agar tangan itu bersih. Ketika tangan menghantarkan air ke mulut, itu dalam keadaan air yang masuk itu bersih. Bisa dipahami ya? Jadi ilat hukumnya itu. Jadi walaupun kasusnya orang tidur, tetapi ada kaidah mengatakan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil berdasarkan lafadznya yang umum, bukan karena sebabnya yang khusus. Maka karena lafadznya orang harus membasuh tangan, karena tangan ini nanti akan mengantarkan air kepada apa namanya? Kepada mulut, kepada hidung, kepada tempat yang lain, maka pastikan tangan ini dulu bersih. Maka bagaimana membasuh tangan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khallil bainal asabi'." Wa khallil itu apa? Di sela-sela. Seperti kalau perawat membersihkan tangan itu gimana caranya? Ya seperti itu, di sela-sela. Sehingga di dalam ini tidak ada yang kotor. Jadi wa khallil. Jadi ketika membasuh ini di sela-sela, ya. Sehingga dipastikan ini dalam keadaan bersih. Jadi kalau di kamar mandi mungkin mau pakai sabun dulu, tidak apa-apa, silakan saja. Karena prinsip hukumnya bagaimana tangan yang nanti akan menghantarkan air ini dalam keadaan bersih, jangan sampai ada kotoran yang menyebabkan air yang dihantarkan ke mulut, ke hidung, dan ke tempat yang lainnya itu dalam keadaan kotor. Bisa dipahami ya? Sehingga kita basuh tangan. Wa khallil itu di sela-sela. Bisa dipahami ya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda
berkumur di mulut, ya tak? Wastanshaqa, lalu memasukkan air ke hidung sampai rongga hidung, masuklah ke dalam. Kalau nggak biasa memang agak repot. Kalau biasa mungkin tidak gampang pilek. Nah, karena bersih itu dimasukkan, wastanshaq dimasukkan, wastanthar kemudian disemburkan. Nah ini repot nih. Disemburkan itu ya gimana caranya? Takut saya keluar belum gitu aja. Bisa dipahami ya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan begini. Asbigil wudu'a wa baligh fil istinshaq. Sempurnakanlah wudu dan hantarkanlah air itu masuk ke dalam hidung sampai ke ujung hidung dalam ini. Apa namanya ini? Rongga hidung dalam ini. Sehingga rasanya kalau ada yang kotak di dalam langsung keluar. Illa, ada pengecualian. Antakuna sha'iban, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau puasa jangan apa? Misalnya sholat apa ini? Sholat duhur, sholat asar, jangan istinshaq. Mau maghrib juga sama, jangan istinshaq. Karena Nabi mengecualikan di dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau puasa jangan, Pak. Karena ada resiko ini, masukkan air ke hidung itu resiko. Kalau nggak terbiasa memang bisa batuk-batuk itu. Tapi kalau itu terbiasa, sehat luar biasa. Coba bayangkan sebelum subuh sudah bersih itu hidung kita. Tapi karena selama ini kita membasuh hidung hanya pluk saja, maka tidak bisa membersihkan kesehatan yang ada di. Sehingga orang-orang yang punya penyakit dengan hidung itu begitu bersih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah berkumur, namanya tamadmah, ya. Kemudian menghantarkan air ke hidung, dimasukkan ke pangkal, kemudian disemburkan. Namanya istinshaq atau istinshaq, menyemburkan keluar, namanya istinthar. Istinshaq memasukkan, istinthar menyemburkan keluar. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian? Thumma ghasala wajhahu thalathan. Di dalam riwayatnya Imam Bukhari, membasuh tangan thalathan, berkumur-kumur, tamadmad itu thalathan, lalu membersihkan hidung juga thalathan, 3 kali. Thumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian membersihkan wajah. Wajah itu mana? Batas tumbuhnya rambut, atas dan bawah termasuk jenggot, itu termasuk apa? Muka. Kanan, kiri, atas, bawah. Jenggot termasuk, kalau jenggot, di sini tidak ada kecuali parit. Jenggotnya rotoan itu. Maka perlu disela-sela itu. Yang jenggotnya agak kalau tidak bisa, cukup gini saja. Jadi ketika membasuh muka itu betul-betul disempurnakan dari ujung ini sampai sini. Dari atas ini tempat rambut tumbuh sampai 11 pelipis sebelah kanan dan kiri sampai di bawah. Nah ini semuanya sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu gerakan yang kelima. 1 tadi niat, 2 basmalah, 3 membasuh tangan, 4 tamadmad berkumur, 5 tamadmad dengan memasukkan ke hidung, yang kelima membasuh muka sampai rata. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, membasuh kedua tangan dan lengan sampai siku. Ghasala yadahu ilal mirfaqaini thalathan. Jadi kalau diurutkan dari lafaz bahasa Arabnya, yadaihi ilal mirfaq, berarti dari ujung sampai ke bawah. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau airnya itu memancur, itu lebih gampang karena air tinggal di itu. Tapi kalau kita dari ciduk, ya memang agak harus harus ini. Atau kalau di masjid-masjid di Madura itu pakai gayung, ngambilnya di kola itu, ambil gayung itu, seret gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang nggak mau repot-repot
sanggupi. Langsung digosok-gosok saja di dalam itu. Ya itu sah juga, tetapi kesempurnaannya kalau menurut lafadznya ghasala yadayhi ilal mirfaqaini, membasuh dari ujung dari tangan menuju ke apa nih? Ke siku. Nah itu ilal mirfaqaini, dari tangan menuju ke siku. Tapi gimana kalau ada orang langsung tangannya dicelupkan ke air lalu langsung digosok-gosok? Yakni pendapat kami masih sah, tetapi kesempurnaannya itu dari ujung tangan ke ujung. Nah kalau gimana jenengan kalau berenang langsung nyebur lalu meniatkan untuk berwudu, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting yanwi, diniatkan, seperti yang hadis tadi di awal kita baca. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengusap seluruh kepala dari muka ke belakang diteruskan ke telinga satu kali. Tsumma masaha bi ra'si. Nah, ra'sun itu mana? Ra'sun itu mana? Kepala yang disebut kepala itu mana? Ra'sun. Hidung ini telinga masuk kepala enggak? Nabi mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-udhunani minar ra'si. Udhunun ini apa? Dua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Bisa dipahami ya? Sehingga ketika mengusap kepala juga mengusap telinga, tidak terpisah. Karena perintah Qur'annya masaha bi ra'si wamsahu bi ru'usikum. Mana telinganya? Kan tidak ada di ayat itu. Ayat itu hanya bersembunyi wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Tetapi Nabi menjelaskan di dalam riwayat Ibnu Majah, al-udhunani minar ra'si. Ternyata telinga itu bagian dari kepala. Telinga ini bagian dari kepala. Wa kana yamsahu ra'sahu marrah, maka cukup membasuh atau mengusap kepala itu marrah, sekali saja. Walaupun nanti ada perbedaan yang ikut apa sampai 3 kali. Tapi hadisnya yang saya baca dari Ibnu Majah, mudah-mudahan juga dari riwayat yang lain ada, wa kana yamsahu ra'sahu marratan. Jadi mengusap hanya sekali saja. Nah, bagaimana kalau kepala kan gampang ya, tinggal ngusap saja, selesai ya. Ngusap lalu dikedepankan, selesai. Tapi gimana dengan telinga? Nabi menyampaikan masaha udhunaihi, kita mengusap telinga, dahilahuma bisabbabataini. Ini namanya apa? Al-ibhamu. Ini namanya as-sababatu. Ini apa? Al-ibhamu. Ini as-sababatu. Saya baca naskahnya. Masaha udhunaihi, mengusap kedua telinga itu, dahilahuma bisabbabataini, yang posisi dalam dengan telunjuk masuk ke dalam untuk mengusap ya. Masuk ke dalam untuk mengusap. Ini telunjuk. Wa khalafa ibhamaihi ila dhahiri udhunai. Lalu jempol itu di dhahirnya, di luarnya. Nah ini berarti begini, telinganya dipegang gini Pak. Ya, yang telunjuk di dalam, sing jempol di luar. Setelah itu apa? Famasaha dhahirahuma wa batinahuma. Kemudian yang di luar dan di dalam bergerak bareng. Kenapa? Mengusap. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi ambil air lalu diusapkan ke kepala ya, sampai belakang. Setelah itu langsung ke telinga, ambil seperti ini. Langsung begini. Nah, tetapi ada juga yang langsung dikebaskan dulu, baru ke telinga. Jadi tidak perlu ambil air lagi, tapi cukup satu usapan antara kepala dengan apa ini? Nah, ini riwayatnya Ibnu Majah, ya. Jadi ini jempol di luar, yang telunjuk di dalam. Cukup 2 ini saja. Lalu digesek ke ini. Bisa dipahami ya?
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian gerakan yang terakhir membasuh dua kaki sampai dengan mata kaki. Saya kira jelas. Tsumma ghasala kulla rijlin thalatha, membasuh setiap kaki itu 3 kali. Nah, selesai membasuh kaki, membaca doa. Doanya apa? Doanya itu doa, kata Nabi di dalam riwayat ini, "Tsumma qala inda faraghi", setelah selesai kita berwudu, maka membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah itu aja. Ya, ada doa yang di SD Ibtidaiyah dulu ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu boleh. Tetapi boleh juga karena ada riwayat yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Wudunya selesai. Nah, kalau wudunya seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Coba bayangkan. Man tawadda'a nahwa wudu'i, orang yang berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, salat wudu namanya. Salat wudu ternyata ada dalam riwayatnya Imam Bukhari. Saya baca lagi, man tawadda'a nahwa wudu'i, siapa yang berwudu sesuai dengan wuduku, ya kata Rasulullah, seperti yang tadi kami jelaskan di atas. Summa shalla rak'ataini, setelah wudu dia sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, la yuhaddits fihima, lalu tidak ada pembicaraan antara wudu dengan sholat 2 rakaat. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia nilainya seperti puasa yang akan diampuni oleh Allah dosanya 1 masa ke depan. Jadi setelah wudu tidak usah ngobrol, tapi langsung sholat 2 rakaat. Itu fadilah menurut hadisnya Imam Bukhari, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, inilah yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Tetapi kaifiatnya setelah wudu jangan, kadang kita ini habis wudu masih masih diskusi dong. Bariku terus baru masuk sholat 2 rakaat. Kata hadis ini menurut Imam Bukhari, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Tidak ada obrolan dirinya dengan orang lain antara wudu dengan sholat 2 rakaat. Lalu fadilah yang kedua dalam Ibnu Majah dikatakan, man tawadda'a famadmada wastanshaqa kharajat khatayahu min fihi wa anfihi. Siapa kemudian memasukkan ke hidungnya air itu, maka semua perbuatan dosa yang keluar dari lisannya, perbuatan dosa dari hidungnya keluar. Tidak hanya membersihkan secara zahir, tetapi juga mengampuni dosa mulut dan dosa hidung. Fa idza ghasala wajhahu kharajat khatayahu min wajhihi. Orang yang membersihkan wajahnya sempurna, tidak hanya membersihkan zahir dari wajah, tapi juga akan diampuni oleh Allah dosa disebabkan karena perbuatan wajah. Maksudnya berarti mata. Hatta yakhruja min tahti asfari ainaihi, sampai semua dosa itu keluar netes dari kedua matanya. Jadi mata ini kan suka jelalatan lihat kemana-mana. Dengan berwudu itu ternyata dosa mata itu bisa. Maka kalau merasa banyak melihat yang tidak benar, sering-seringlah berwudu. Fa idza ghasala yadayhi kharajat khatayahu min yadayhi. Ketika dibasuh antara tangan sampai ke siku, maka kesalahan yang muncul di antara kedua tangan itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza masaha bi ra'sihi, ketika membasuh kepalanya, kharajat khatayahu min ra'si, maka keluar dosa dari kepalanya, hatta takhruja min udhunaihi, sampai juga dosa yang masuk ke dalam telinga juga akan keluar karena kita mendengar omongan-omongan yang enggak benar. Fa idza ghasala rijlaihi, ketika membasuh kedua kakinya, kharajat khatayahu min rijlaihi, maka keluarlah perbuatan dosa yang muncul dari kaki, hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi,
dosa-dosa itu akan menetes dari ujung-ujung kukunya. Wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Maka orang selesai wudu, ya tak? Selesai wudu, jalannya ke masjid itu sudah dihitung sebagai ibadah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Barakallahu fikum. Nanti filenya mungkin kalau mau boleh. Nanti saya kasih. Dikirim ke siapa? Setarif ya. Nanti monggo di-dress masing-masing di rumah. Kalau nanti ada pertanyaan, yang penting wudhu kita ini sesuai dengan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan ingat, setelah wudhu jangan berbicara. Saya termasuk jarang ini ngamalkan. Terus terang yang salat wudhu ini ketemu hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Saya jarang ngamalkan ini. Ini jarang ngamalkan. Mudah-mudahan setelah taklim malam hari ini, monggo silahkan Ibu. Barakallahu fikum. Ada mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan kalau itu misalnya dicelupkan ciduk ya, sama ciduknya itu dia apa? Nyelup tangannya padahal airnya kan hanya satu. Iya, satu kolam. Itu gimana? Kalau di Masjid Tegalsari air wudhunya satu kolam besar itu kira-kira 4 kali 4 meter, jadi itu sah kalau kita mau. Iya. Nah, sementara kalau itu ember dengan ciduk langsung, berarti kan tangannya kan nyelup. Itu gimana? Berarti apa termasuk suci dan mensucikan apa belum? Terus lagi ada apa ya? Itu dulu. Oke, matur suwun. Jadi baik, terima kasih Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya sampaikan biar tidak informasi induknya itu, thumma ghasala yadayhi ilal mirfaqaini thalatha. Jadi berwudu yang benar itu menjulurkan air dari ujung tangan ke siku. Clear ya? Itu yang benar. Tetapi saya menjumpai di beberapa tempat, terutama yang wudu pakai kolah tadi Bu, bukan ember. Biasanya di mesin-mesin NU lah, kira-kira begitu ya. Madura itu kan banyak orang NU itu. Mesinnya itu ada kolahnya. Sudah disediakan gayung sebenarnya, tapi kadang-kadang jamaah itu malas pakai gayung. Itu terus saja ini dinaikkan langsung Sedungkan gini-gini. Lah itu menurut saya itu sah, tetapi mohon maaf, itu tidak memenuhi kriteria kesempurnaan menjulurkan air dari Keran. Tidak harus dari keran, dari gayung boleh, tapi dijulurkan dari tangan menuju ke siku. Nah itu yang benar, bisa dipahami ya. Terus gini, mengingat tadi umur 3 kali, kanan kiri 3 kali. Kalau misalnya kita kanan dulu langsung 3 kali, terus kemudian kiri langsung 3 kali. Iya, asam, bagus. Boleh ya? Boleh. Matur suwun ya. Barakallahu fikum. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang kami jelaskan yang pertama itu yang sesuai tuntunan Nabi ya. Udunaihi ilal itu menuju, berarti dari tangan menuju ke sini. Hanya saya menjumpai di beberapa tempat itu langsung aja ya saya tidak berani mengatakan itu wudunya tidak sah ya, karena dia sudah memenuhi unsur membasuh atau membasuh antara tangan sampai mirfaq. Tapi kalau mau sesuai dengan kaidah yang benar, itu tentu menjulurkan air dari tangan ilal
mirfaqaini menuju ke siku. Saya kira demikian. Barakallahu fikum. Cukup je? Je, barakallahu fikum. Saya mau tanya tentang masalah habis wudhu itu apa ada sholat sunat syukur kalau barangkali Ustaz barangkali pernah mendapatkan sumbernya. Jadi, barakallahu fikum. Kami bacakan riwayatnya ya. Riwayatnya Imam Bukhari. Tidak disebut nama sholat ini sholatnya apa, tapi begini redaksinya. Waqala, dan Nabi bersabda, man tawadda'a, siapa yang berwudu nahwa wudu'i, seperti wudu saya, kata Nabi, ya tak? Hada, ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Thumma shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Antara wudu dan sholat itu dia tidak berbicara dengan orang lain. Jadi tidak ada jeda untuk ngobrol dengan orang. Habis wudu seperti wudunya Nabi, lepas dari wudu dia masuk ke masjid sholat 2 rakaat, maka fadilahnya ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa orang itu, taqaddama min dzambi, dosa di masa yang akan datang. Itu kan luar biasa, sama dengan puasa kan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama. Jadi kan subhanallah, ini coba kalau ada longgar waktu itu kita amalkan. Selesai wudu, kemudian sholat rak'ataini, sholat 2 rakaat. Sehingga ini bisa kita berikan nama, namanya sholat sunnah wudu. Nah, kira-kira begitu. Orang fikih ngasih nama. Sama seperti orang mau umroh. Man kharaja darahu fil Madinah, siapa yang keluar dari rumahnya di kota Madinah, thumma jaa ila Masjid Dzulhulaifah, kemudian dia datang ke Masjid Dzulhulaifah, fa shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Lalu sholat ini sholat apa? Ada orang mengatakan ini namanya sholat ihram, karena orang sedang pakai ihram untuk menjatuhkan niat umrah di Masjid Dzulhulaifah. Sama dengan ini, Nabi tidak memberi nama, tapi bolehlah kita juga memberi nama. Ini namanya sholat sunnah wudu. Dan kira-kira seperti itu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ini termasuk saya jarang. Kalau tahiyatul masjid sering, tahiyatul masjid sering. Tapi setelah wudu kita sholat 2 rakaat, kelihatannya kok saya juga jarang. Tapi saya baru dapat hadisnya. Padahal saya sebenarnya cari tentang wudu itu, tapi ketemu hadis ini. Ya alhamdulillah. Di rumah boleh. Ya? Di rumah boleh. Di sini tidak dijelaskan tempat. Di mana saja boleh. Di mana saja boleh. Yang penting setelah wudu itu tidak dikasih jeda ngobrol dengan yang lain. Berarti setelah wudu langsung sholat. Nah, ketika nanti dia wudunya seperti itu, jalannya itu sudah ibadah, itu dinilai sholat itu. Kan luar biasa. Subhanallah. Monggo kalau misalnya kita ini ada kelonggaran waktu, selesai wudu, istrinya ngajak ngobrol, wes orang sadiano, anaknya manggil, wes langsung Allahu Akbar. Orang usah ngili-ngili juga, wes langsung takbir Allahu Akbar. Karena salat Jumat itu kan gitu tuh kata Nabi. Salat Jumat sahabat itu kan kan tidak ada tegelnya tuh. Terus sahabat itu ada kerikil kecil. Lalu oleh Nabi diputer-puter kerikil itu. Ditegur oleh Nabi, nggak dapat kamu Jumatan. Apalagi gini sama orang. Ada boleh Jumatan khutbah. Ada yang nah itu sama tuh dengan yang diingatkan. Nah, bisa dipahami ya? Saya kira seperti itu. Lah monggo silakan coba kita amalkan, maka mudah-mudahan nanti bisa memberikan keberkahan kepada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, masih boleh ya, silakan. Aku ada kan dari salah satu Ya, kenapa ini? Nah dia ini kan ada riwayat juga
kan tuh boleh boros air kan kalau Ya. nah terus ini dia bikin video ngajarnya wudhunya semuanya satu kali. Ya, baik, terima kasih. Kali semuanya satu kali. Jadi benar ketika Rasulullah sampai waktu sholat, maka Ibnu Abbas itu mengambil bejana isi air. Maka Nabi cukup berwudu dengan satu bejana kecil itu untuk berwudu. Karena konteksnya Mesir dan konteksnya Arab. Tapi kalau konteksnya Indonesia kan tidak perlu tuh satu gayung. Karena airnya di sini melimpah. Sehingga di situ tergantung pada ilat hukumnya. Sehingga dulu ketika kita dapat syekh dari Mesir di As-Salam, itu semua orang sak pondok dimarahi semua. Takbir, takbir, innal mubadzirina kanu min akhwani syayatin. Loh, apa pasalnya di masjid dia teriak-teriak orang-orang As-Salam itu takbir? Karena turun hujan deras, tapi airnya nggak ditampung. Itu dibilangnya mubadzir. Lalu kita dicap itu ikhwanus syayatin, ikhwanus syayatin. Loh, Syekh, kenapa kami dibilang ini teman-temannya setan? Karena antum mubadzirun. Kalian itu sudah mubadzirkan air. Loh, apa maksudnya mubadzirkan air? Ini air hujan kenapa tidak ditampung? Jadi konteksnya berbeda. Jadi memang benar, Nabi kalau berwudu itu satu gayung lah, kira-kira seperti itu cukup. Tapi kalau di sini airnya apa? Bercucuran, satu kali membasuh itu boleh. Tetapi sunnahnya di dalam tulisannya Imam Bukhari itu 3 kali. Coba milih sunnah 3 kali atau sekali? Ya 3 kali, karena kita air insya Allah. Nah, kalau misalnya musim kemarau yang sumur kita sudah mulai mengering, maka berwuduknya tidak boleh lebih dari 1 gayung. Kalau lebih dari 1 gayung itu namanya takbir, mubadzir. Berarti dia apa? Melakukan sesuatu yang bisa. Misalnya begini, Bapak Ibu naik pesawat, ya toh, mau sholat, air ada, tapi kalau air itu dipakai untuk berwudu, padahal itu jatah untuk minum. Kira-kira kita wudu atau tayamum? Kalau wudu nanti airnya habis tidak bisa minum, dan itu mengancam keselamatan jiwa. Padahal kita masih punya bersuci yang kedua namanya tayamum. Maka kita pilih tayamum walaupun air ada. Maka di dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkembang sesuai dengan ilah hukum yang memunculkannya. Sehingga tadi syekh tadi berwudunya sedikit karena memang air di padang pasir itu sedikit. Itu ilah hukumnya. Kalau kita di Indonesia tentu berwudunya standar 3 kali, walaupun volume air yang kita pakai tentu lebih banyak. Loh, kenapa? Karena airnya. Saya itu suatu saat dibawa jalan-jalan ke Tawangmangu, habis itu marah-marah gitu. Goro-goro apa? Goro-goro air mengalir dari Tawangmangu kok tidak diwadahi, dibiarkan tumpah ke bumi. Itu wis langsung ayat keluar semua dan hadis. Coba bayangkan ini. Karena orang Mesir menghukumi orang Tawangmangu memperlakukan air itu seperti keadaan di Mesir, yang mereka itu pakai air karena tak ada hujan. Jadi kalau ada hujan mereka tak ada tuh di bawah, sehingga air itu nanti disulit dipakai untuk mandi, dipakai untuk ini itu dan lain sebagainya, sehingga berwuduknya sedikit. Sehingga orang Tawangmangu teman-teman saya kesana mobil itu ayat Quran sama hadis itu keluar semua itu. Ya itu di sio-sio apa? Innal mubadzirina kanu akhwanus syayatin. Ini mubadzir, ini air kok dibiarkan tumpah ke bumi. Dia tidak sadar bahwa di Tawangmangu itu ada sumber. Lo mau ditampung pakai apa? Wah, tampungannya juga nanti dia penuh. Akhirnya juga tumpah dia ke bumi. Nah, inilah namanya ilat hukum di Indonesia dengan ilat hukum di Mesir ataupun di Saudi itu berbeda. Karena ilat hukum maka
hukumnya juga berbeda. Bisa dipahami ya? Maka air silakan pakai gitu. Yang penting jangan dibuang-buang. Sepanjang itu dipakai untuk bersuci, silakan. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang orang Arab itu mandinya belum tentu sehari sekali, Pak. Tetapi apa kompensasinya? Mereka bisa apa? Nggak usah mandi tapi semprot, harum juga keluar rumah. Lah kita coba sehari nggak mandi rasanya gimana? Ya pasti tidak enak. Ya itu namanya ilat hukum. Berarti hukum mandi itu gimana? Wajib apa sunnah? Tergantung. Kalau orang Arab tidak ada ini kok. Maka mereka produksi minyak harumnya Arab kan terkenal kok. Kalau Bapak Ibu haji, umroh itu minyak harum itu murah-murah. Murah-murah 2 rial itu sudah dapat yang botolan itu. Yang di sini harganya 15.000, di sana bisa 2 rial. Kadang-kadang kalau ke kaki itu 1,5 rial. Nah, ngerti saya harga-harga di sana. Nggak tahu sekarang deh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka Islam ini dijalankan sesuai di mana kita hidup. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.